Swastiastu. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Nikade Yuni Mulyarti Dewi. Saya guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Negara. Dan saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2 bimbingan dan konseling Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Dengan nomor peserta PPG 2016 9966 5981 dan NIM PPG saya 2022000 10226. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video layanan konseling individu untuk uji kinerja UKM PPG kategori 1 gelombang 2. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Astengkara baik Bu, Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Ya, Astengkara, Ibu juga sehat ya. Tetap selalu jaga kesehatan ya. Sebelum kita memulai kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama Ibu, Bu Yuni, coba. Perkenalkan, nama saya Nikade Indah Lestari, bisa dipanggil Indah. Alamat rumah saya di Banjar Adat Inebu. Oke, Indah ya berarti ya. Indah, tadi pelajaran pertama sampai pelajaran keempat itu apa aja? Jam pertama sampai jam kedua itu saya ada pelajaran penjas, jam ketiga sampai jam keempat itu saya ada pelajaran bahasa Indo. Oke, berarti kan habis ini, sekarang ini kan istirahat. Nah, setelah ini pelajaran apa? Setelah ini saya ada pelajaran matematika, tapi saya diberikan tugas karena gurunya lagi ada kegiatan. Oke, sebelumnya Ibu pengen tahu dong, kamu itu hobinya dan cita-cita kamu tuh apa? Belum tahu sih Bu. Belum tahu, tapi hobi? Hobi saya suka olahraga sama nari. Oke, bagus sekali ya. Nah, untuk cita-cita, Ibu harap kamu sudah memikirkan dari sekarang ya, supaya nanti itu bisa jadi penyemangat kamu dalam belajar. Seperti itu. Ya, sebelumnya Indah sudah pernah melakukan konseling seperti ini? Belum? Oke, kalau gitu Ibu akan menyampaikan mengenai apa sih sebenarnya itu konseling. Ya, oke? Ya, konseling itu adalah upaya memberikan bantuan kepada siswa yang dilakukan oleh guru BK. Gitu. Jadi upaya pemberian bantuan ini nantinya bisa memberikan siswa itu dapat menyelesaikan permasalahannya. Misalnya nih, ada siswa yang bingung menentukan pilihannya setelah lulus SMP ya. Di saat seperti itu, di sanalah guru BK memberikan bimbingannya, kemudian memberikan bantuannya agar nantinya siswa tersebut tidak bingung lagi dalam menentukan kelulusannya mau sekolah SMA di mana gitu. Kemudian yang kedua, misalnya lagi nih, pada saat siswa itu tidak dapat menentukan jadwal belajarnya, bingung harus kapan belajarnya gitu kan. Jadi siswa tersebut menyampaikan kepada guru BK untuk tolong dong dibantu untuk memanajemen waktunya agar nantinya siswa tersebut mampu untuk memanajemen waktunya. Seperti itu. Paham ya, Indah? Paham Bu. Oke. Nah, selanjutnya mohon maaf sebelumnya ini Indah ya, karena proses konseling ini Ibu batasi, Ibu ada kegiatan pembelajaran nanti. Jadi proses konseling ini waktunya kurang lebih 45 menit. Bagaimana? Sudah cukup Bu. Oke. Yang perlu Indah ketahui juga bahwa di proses konseling ini ada beberapa asas. Ya, jadi asas yang akan Ibu sampaikan yang berkaitan dengan asas di layanan konseling individu. Yang pertama yaitu adalah asas kerahasiaan. Di mana di asas kerahasiaan ini kita sebagai guru BK wajib menyimpan rahasia atau permasalahan yang disampaikan oleh siswa tersebut. Gitu, tidak boleh disebarluaskan ke siapapun. Kemudian yang kedua adanya asas kegiatan.
Asas kegiatan itu dimana nanti Indah saat proses konseling harus menyampaikan semuanya. Maksudnya harus aktif juga, jangan diam seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu asas kemandirian. Jadi Indah itu di sana menyampaikan permasalahannya, namun penyelesaiannya atau keputusannya itu tetap di Indah, bukan di Ibu. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu asas keterbukaan. Pada asas keterbukaan ini, Indah menyampaikan semua permasalahan yang ada, jangan ada yang ditutup-tutupi, Indah harus jujur, harus terbuka, agar nantinya kita menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan kamu. Seperti itu Indah, bagaimana? Sudah paham? Sudah Bu. Oke, nah sebelumnya Ibu juga ingin bertanya, tadi kan Ibu panggil Indah ke sini, itu terpaksa tidak kalau Indah ke sini? Tidak Bu. Mungkin ada hal-hal yang belum kamu pahami selama tadi Ibu sampaikan dalam proses konseling ini? Sudah Bu. Sudah paham ya? Indah, nampaknya kamu terlihat takut dan tegang, apa benar seperti itu? Iya Bu. Kamu nggak perlu tegang, nggak perlu takut ya. Di sini Ibu tidak akan memarahi kamu, tidak akan menghukum kamu. Jadi di sini kamu santai saja karena proses konseling ini tidak ada kaitannya dengan nilai. Iya Bu. Oke. Indah, kemarin Ibu sempat ke kelas kamu, tetapi kamu tidak ada. Ibu bertanya kepada teman-teman kamu, kata teman-teman, kamu tidak hadir. Ibu cek di daftar kehadiran, ternyata kamu alpa. Iya Bu, kemarin saya memang tidak hadir dan keterangan saya juga alpa. Kenapa kamu bisa tidak, kenapa keterangan kamu alpa? Soalnya kemarin itu juga ada laporan dari guru mata pelajaran bahwa tugas kamu numpuk, kamu tidak pernah buat tugas. Kemudian laporan dari wali kelas pun prestasi kamu loh sekarang menurun. Itu kamu kenapa? Kamu bisa jelaskan apa penyebabnya sehingga kamu seperti itu? Iya Bu, saya memang bangun kesiangan, daripada saya telat mending saya tidak masuk sekolah. Bangun kesiangan? Memangnya tidak ada yang membangunkan kamu? Atau orang tuamu tahu tidak kalau kamu itu tidak sekolah saat itu? Kadang tahu, kadang tidak Bu. Terus bagaimana respon orang tua kamu? Biasa saja Bu. Biasa saja. Aktivitas kamu malam hari itu ngapain aja emangnya? Gak ngapa-ngapain Bu. Terus kenapa kamu bisa bangun siangan? Saya tidak bisa tidur, terus tidurnya saya tuh jam 12 ke atas. Kalau tidak, kadang-kadang juga saya nongkrong sama teman-teman saya Bu. Nongkrong sampai larut malam? Kamu nongkrong sampai larut malam sampai jam 1-an? Kadang Bu. Kadang ya. Oke, Indah, sebelumnya mohon maaf gitu ya. Tadi Miss sempat dengar bahwa respon dari orang tua kamu itu biasa saja gitu. Kenapa bisa seperti itu, Indah? Orang tua saya itu sudah tidak serumah dan kakak saya juga kuliah di Denpasar Bu. Maaf, tidak serumah maksudnya? Orang tua saya sudah berpisah. Berpisah? Bercerai? Iya. Oke. Apakah sudah lama kejadian itu? Baru Bu, baru sekitar 3 bulanan. Sekarang kamu tinggal dengan siapa? Dengan Bapak. Dengan Bapak. Nah, dari kejadian itu apa sih yang kamu rasakan? Pastinya sedih Bu, saya juga belum bisa menerima secara realita tentang perceraian orang tua saya. Saya juga merasa tidak dapat kasih sayang orang tua saya lagi, sehingga saya melampiaskan dengan hal-hal yang negatif sesuka hati saya. Oke, tadi Ibu mendengar bahwa kamu belum bisa memahami ya tentang kondisi kamu, dan kamu akhirnya melampiaskan semua itu dengan cara kamu bolos sekolah, kemudian begadang, sampai jarang juga datang ke sekolah, seperti itu? Iya Bu, kenapa semua terjadi kepada saya ya? Indah, kamu tidak boleh seperti itu. Semua yang terjadi di sini ini kita harus jalani. Pokoknya bagaimanapun Indah harus bangkit. Tidak boleh terpuruk seperti ini. Iya Miss, tapi saya juga merasa sedih karena orang tua saya juga bercerai gitu. Ibu tahu kamu itu sedih. Ibu bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Tapi yang perlu kamu ingat dan yang perlu kamu tahu, sesedih apapun kamu, semua itu pasti ada balasannya. Kamu boleh sedih, kamu boleh nangis ya, karena semua itu kan ungkapan atau ekspresi kamu untuk meluapkan suatu permasalahan. Tapi yang Indah harus tahu adalah
semua kesedihan itu adalah awal bagaimana kita tuh harus bangkit. Kita tuh harus bangkit dari keterpurukan. Segala permasalahan yang ada pasti ada solusinya. Tapi saya takut diejek-ejek karena orang tua saya sudah pisah, terus saya udah tidak punya ibu. Indah, pikiran negatif kamu mengenai teman-teman kamu coba kamu hilangin ya. Karena apa? Karena teman-teman kamu itu sangat sayang sama kamu. Cuma kamu aja yang ngerasa diri kamu itu bahwa sekarang lo kondisi kamu seperti ini, ya kan? Sekarang kondisi kamu seperti ini, kamu sedih seperti itu kan? Teman-teman ngejek kamu karena kamu nggak punya ibu. Itu sebuah pemikiran yang irasional yang harus kamu hilangin gitu. Sekarang bagaimana bahwa walaupun kamu itu tanpa ibu, bukan berarti ibu tidak ada buat kamu. Kamu hanya berpisah, hanya bercerai aja, tapi ibu selalu ada buat kamu. Seperti itu ya. Tetap kuat, tetap jadi anak yang benar-benar berbakti kepada orang tua. Kamu menunjukkan kepada teman-teman kamu bahwa walaupun kamu dari keluarga yang seperti ini, kamu bisa lebih baik dari mereka. Kamu bisa tetap semangat. Seperti itu, Indah? Iya, Bu. Oke, terus sekarang kakak kamu bagaimana? Kakak saya dia juga kuliah di Denpasar, terus dia pulang kalau libur saja, Bu. Dia pernah menyampaikan nggak saat situasi seperti ini dia menyampaikan nggak mengenai perceraian dari orang tua kalian? Pernah sih, Bu. Apa tanggapan dia? Dia juga pasti sedih, terus dia menguatkan saya supaya menjadi lebih mandiri, lebih baik dari sebelumnya. Oke, kakak kamu apakah pernah bertanya ataukah pernah menanyakan kepada kamu mengenai bagaimana kondisi kamu setelah kasus ini? Pernah. Terus apa? Bagaimana dia? Apakah dia langsung pulang seperti itu dari Denpasar atau bagaimana? Tidak sih, Bu, karena dia tuh juga kan sekolah, kadang tidak dapat libur, makanya dia kayak cuman ngingetin dari WA aja, komunikasi dari WA gitu. Berarti kakak sudah menerima kondisi kamu seperti ini dan kondisinya seperti ini gitu ya. Tapi apakah bapak sama kamu dan juga kakak kamu itu tetap baik-baik saja kan? Tidak ada permasalahan, tidak ada yang istilahnya itu kejadian ini menimbulkan kalian itu hubungannya renggang gitu? Tidak sama sekali. Berarti walaupun ibu pisah, kalian tetap harus harmonis kan? Seperti itu ya. Nah, ada nggak informasi atau nggak kabar dari ibu semenjak kalian pisah? Ada. Ibu selalu ngabarin Melalui WA ya? Iya. Apa sih yang membuat kamu tuh sedih saat ibu nge-WA kamu? Sedih karena kayak ya biasanya mikir kenapa nggak bisa sama kayak dulu lagi, pengen kayak dulu lagi, terus juga jarang ketemu tuh sedih sih. Kamu selalu mengingat ibu kamu? Iya, pasti. Sering video call atau telepon gitu? Kalau dia punya waktu renggang aja kadang kita video call atau nelpon. Oh, berarti kalian komunikasinya tetap lancar ya? Walaupun dalam situasi seperti ini. Pernah nggak ketemu di luar gitu sama ibu? Pernah, kadang di jalan gitu, atau nggak lagi main kemana gitu ketemu sama ibu. Apa yang ibu katakan saat kalian bertemu? Pastinya nanya kabar, nanya keadaan di rumah. Nggak nanya ayah, bapak gimana? Iya nanya sih kadang. Terus ibu pernah bertemu dengan kakak setelah kejadian perceraian ini? Pernah, cuman sekali dua kali doang. Terus apa yang kamu rasakan saat kamu bertemu dengan ibu kamu? Sedih sih, Bu, terus juga kayak pengen nangis tapi gak enak nangis di depan ibu gitu. Harus nerima keadaan sih, harus kuat juga di depan ibu. Awalnya ketemu ibu, kamu meluk ibu kamu? Salim doang. Salim aja. Kenapa? Ada nggak sih beban atau nggak kekesalan sama ibu kamu? Enggak sih. Nggak ada. Berarti sebelumnya permasalahan yang terjadi itu pure dari permasalahan orang tua. Iya. Berarti tidak ada sangkut pautnya dengan kamu dan juga kakak kamu? Enggak. Nggak ada sama sekali. Oke.
Kemudian setelah itu ibu ada nggak pesan-pesan dari ibu gitu buat kalian? Pastinya ada, harus jadi anak yang berbakti, harus sukses nanti, nggak boleh marah-marahin nenek, marah-marahin bapak di rumah, harus nurut sama mereka. Berarti semua yang disampaikan ibu kamu paham kan maksudnya seperti apa? Walaupun misalkan ibu tidak bersama kalian, tetapi ibu selalu ngedukung kalian, selalu support kalian, selalu memberikan pesan yang baik. Ya, tidak ada yang namanya mantan seorang ibu, karena kondisilah yang membuat seperti ini gitu kan. Jadi tetap harus istilahnya itu berkabar dengan baik kepada ibu, karena ibulah kita bisa seperti ini gitu ya. Pokoknya ambil semuanya itu dari pengalaman yang ada. Indah nggak boleh sampai down, pokoknya tetap harus semangat, harus kuat. Jangan memikirkan bagaimana teman-teman kamu nanti, fokus dan kamu harus berpikir positif bahwa teman-teman kamu itu sayang sama kamu. Apalagi di sekolah ada ibu yang selalu sayang sama kamu, ibu guru kamu, wali kelas dan semuanya sayang sama kamu ya. Intinya kalau mau sedih, oke, sedih sekali, tapi jangan terusan. Ibu juga pengen tahu sih, coba kamu ingat-ingat lagi hal apa sih yang membahagiakan gitu dari saat kamu bersama ibu kamu. Hal yang paling saya ingat dan saya nggak pernah lupakan tuh waktu saya jalan-jalan sekeluarga bareng ibu, camping gitu Miss. Di mana? Di Dugul, di Kintamani. Oke. Terus metik-metik stroberi gitu, nikmati suasana di sana sambil cerita-cerita. Itu saya nggak bakal lupain sih Bu. Seru banget ya berarti ya saat kalian kumpul ya. Terus sana kalian sedang makan bareng di sana gitu? Terus waktu metik-metik stroberi, ibu sama bapak ikut juga atau kamu sama kakak kamu? Ikut juga, kita sekeluarga bareng metik stroberi, terus kita makan stroberi. Selain ke Bedugul kemana lagi kumpul-kumpul kalian? Main-main, kadang jalan-jalan kemana gitu, ke GWK. Berarti masih seputaran Bali ya? Ada nggak niatan untuk kamu nanti ya, kita tidak pernah tahu kan, siapa tahu situasi yang membuat ibu bapak kembali lagi gitu kan, siapa tahu kalian bisa kumpul-kumpul lagi. Dan mau kemana kalian kalau ingin kumpul lagi? Jalan-jalan gitu ya, kemana aja, yang penting bareng keluarga gitu, satu keluarga, menghabiskan waktu bersama lah ya pokoknya ya. Nah dari kakak sendiri senang nggak kalau misalkan kalian itu tetap berkumpul bersama? Pastinya senang sih Bu, siapa juga yang pengen kayak berpisah sama keluarganya. Bapak apakah tidak pernah menyampaikan kepada kamu atau kamu bahwa ini keputusan bapak atau bagaimana gitu, ada nggak? Nggak pernah, soalnya saya nggak terlalu dekat juga sama bapak saya. Tapi tetap hubungan baik ya sama bapak ya. Maksudnya jangan sampai sudah situasi seperti ini kamu pun juga renggang sama bapak, tidak boleh seperti itu juga ya Indah ya. Pokoknya apapun yang terjadi sekarang, walaupun keadaannya seperti ini, hubungan baik harus tetap terjaga, baik itu dari ibu ataupun bapak, begitu ya. Kemudian kakak ada kesempatan buat pulang gitu untuk cerita-cerita nantinya sama kamu? Pastinya dia udah janji bakal pulang, ngulangin waktu buat ketemu sama bapak, ibu, kakak, saya sama nenek saya juga, buat kumpul gitu, ceritain masalah-masalah yang kemarin, siapa tahu bisa diperbaiki lagi. Iya benar. Tapi dari nomor HP ibu kan masih tetap aktif kan? Maksudnya tidak sampai yang ada blokir atau tidak ada kabar, itu enggak sama sekali? Berarti masih hubungan baik aja gitu ya. Mungkin hanya sekedar emosi atau bagaimana, kita tidak pernah tahu. Kita sebagai anak hanya bisa menerima dan berdoa aja gitu Indah ya, buat yang terbaik buat kedepannya gitu. Apalagi kakak kan masih tahap kuliah juga, kamu juga masih SMP, jadi setelah ini masih perjalanan kamu
dan kakak kamu masih panjang. Dimana nanti kamu setelah tamat SMP kamu punya cita-cita yang nantinya kan bisa kamu kembangkan, bisa kamu wujudkan lah ya. Kemudian kakak kamu setelah kuliah nanti entah itu bekerja atau bagaimana, kakak kamu juga punya cita-cita yang harus diwujudkan gitu. Nah, sekarang ibu juga ingin tahu, kejadian ini membuat kamu terpuruk nggak? Iya Bu, pastinya. Sampai tidak makan atau sampai bagaimana keterpurukan kamu? Enggak, paling kayak ngerasa kesepian terus diem di kamar gitu loh. Nangis? Iya, tapi nggak sampai nggak makan gitu. Tetap makan, tetap menunjukkan kamu biasa saja, walaupun hati kamu sedih seperti itu ya. Iya. Apakah kamu akan terus-menerus seperti itu? Enggak, saya akan mencoba membiasakan keadaan seperti ini, akan mencoba menerima juga keadaan yang seperti ini. Ya Indah, sebenarnya apa yang kamu pikirkan tuh bagus ya. Kamu sudah mulai mencoba buat bangkit dari keterpurukan kamu. Paling tidak kamu keterpurukan itu dari diri kamu sendiri bisa kamu selesaikan. Baru kamu nanti bisa menyampaikan kepada orang lain, walaupun itu sama kakak kamu atau bapak kamu seperti itu. Ya, dan ibu juga berharap kesedihan kamu jangan sampai terus-terusan kamu di dalam kamar terus gitu kan. Kamu kan juga butuh refreshing bersama teman-teman ya. Kamu bisa, apa kesukaan kamu tadi? Kamu bilang kan basket ya. Apalagi kamu bisa mengembangkannya di olahraga tersebut gitu ya. Jangan sampai melampiaskannya ke hal-hal yang negatif seperti kamu jarang sekolah, kemudian kamu bolos, begadang, nongkrong, apalagi kamu bilang kan. Jangan sampai seperti itu. Coba sekarang semua itu kamu lampiaskan ke hal-hal yang positif. Iya. Ya, seperti halnya apa tadi? Basket, lari. Iya, seperti itu. Siapa tahu nanti kamu bisa ikut kompetisi, terus kamu bisa mendapat juara, kan suatu kebanggaan juga. Nanti kan bapak datang, bisa juga nanti saat turnamen ibu juga datang, seperti itu. Kamu harus memiliki langkah yang selanjutnya, ke depannya seperti apa gitu. Nah, langkah bagaimana cara kamu nantinya itu dapat memahami dan menerima suatu keadaan ini dengan baik, dengan positif gitu ya. Sekarang coba jelaskan apa sih langkah selanjutnya sehingga antara kebutuhan dan keinginan kamu itu sesuai dengan harapan kamu. Sebenarnya saya ingin kehidupan saya normal Bu, walaupun keadaan yang kayak broken home seperti ini. Saya juga ingin rajin sekolah seperti dulu lagi supaya tidak dibilang anak nakal dan lain-lain juga. Terus juga saya ingin orang tua saya kumpul seperti dulu supaya tidak ada perpisahan gitu. Terus juga tidak bisa rumah seperti itu. Oke, Indah. Tindakan kamu selanjutnya itu seperti apa? Saya sudah berkomunikasi dengan orang tua saya, tetapi menurut ibu saya, keputusan ini yang paling baik untuk keluarganya. Terus saya juga sudah mulai sedikit demi sedikit untuk rajin sekolah dan tidak ada niatan untuk bolos sekolah lagi. Oke, mengenai persepsi selanjutnya gitu ya. Persepsi diri yang akan kamu lakukan itu seperti apa? Persepsi diri itu seperti apa ya, Bu? Oke, persepsi diri itu sama halnya dengan konsep diri ya. Artinya itu bagaimana cara kamu memahami, menilai dan menerima kelebihan serta kekurangan yang ada pada diri kamu sendiri, kemudian dari keluarga dan dari lingkungan. Hal ini yang dapat mempengaruhi tentang sikap positif maupun negatif kamu. Seperti itu. Paham? Paham. Oke, baik, jika kamu sudah paham, kita lanjut lagi ya. Tadi kita sudah membahas mengenai persepsi diri. Selanjutnya kita buat sebuah komitmen nih, ya. Di dalam ibu membuat komitmen, nanti Indah akan memilih salah satu dari komitmen yang sudah ibu sampaikan. Oke, yang pertama, saya tidak akan menerima kondisi yang saya alami saat ini. Yang kedua, saya mau menerima kondisi saya saat ini. Yang ketiga, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk
untuk menerima kondisi saya, dan yang keempat, saya tidak akan bersikap positif terhadap kondisi saya seperti ini. Nah, selanjutnya Indah memilih di antara keempat dari komitmen itu, Indah pilih yang mana? Komitmen yang saya pilih alternatif yang nomor 3, yaitu saya Berpikir positif dan memahami keadaan saya sendiri. Oke, kemudian kamu akan menjadi orang yang Saya akan menjadi orang yang sukses dan bisa membanggakan orang tua saya. Oke, ya bagus ya, itu pilihan yang tepat, dan Ibu harap sih kamu bisa menjalankannya dengan baik komitmen itu. Ya Bu. Ya, bisa rasanya Indah? Bisa, setengkara. Setengkara bisa ya. Oke, baiklah Indah, Ibu senang kalau kamu itu ingin bersungguh-sungguh mengenai hal itu ya. Iya Bu. Iya, oke. Kemudian apapun nanti, bagaimanapun nanti hasilnya itu tergantung dari usaha kamu sendiri. Iya Bu. Oke, Indah, sebelum kita akhiri konseling ini, Ibu ingin bertanya, apa sih yang kamu dapatkan dan apa yang kamu rasakan setelah ini? Saya merasa lebih tenang, terus juga saya bisa memahami dan menerima keadaan diri. Saya juga akan mencoba untuk melakukan hal-hal positif sesuai kemampuan saya. Wah, bagus sekali itu. Ibu senang sekali mendengarnya ya. Namun sebelum kita akhiri, Ibu punya satu video yang bisa kamu lihat di sini. Ini adalah video motivasi ya, yang bisa menguatkan kamu nantinya. Kamu mau nonton? Iya Bu. Oke. Kita coba tonton ya. Dalam memperjuangkan hidup ini, ada kalanya kita lelah, ada kalanya kita merasa tidak mungkin. Sampai kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak pernah lagi berpihak kepada kita. Masalah demi masalah, ujian demi ujian. Orang-orang yang dulu memuji kita kini mulai menghina kita. Orang-orang yang dulu dekat kini mulai menjauh. Orang-orang mulai menjatuhkan dengan kata-kata yang menyakitkan. Hidupmu mulai berantakan. Mimpi yang dulu kamu bangun mulai memudar. Kamu patah. Kamu kehabisan tenaga. Kamu merasa kehilangan harga. Kini kamu seorang diri dalam kegelapan tanpa teman. Semua sudah memandang kamu sebelah mata. Bahkan orang-orang yang kamu cintai mulai kehilangan kepercayaan. Dan sekarang kamu berada di titik yang paling rendah. Kawan, hatimu boleh patah, matamu boleh basah, tapi kamu jangan pernah menyerah. Kamu akan mampu hadapi semuanya karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya tahu ini tidak akan mudah. Saya tahu saya cuma bisa bicara tanpa melihat betapa susahnya dirimu. Tapi siapa lagi yang bisa membuat dirimu bangkit? Tidak ada. Tidak ada satupun. Yang bisa membuat dirimu bangkit dan berdiri adalah dirimu sendiri. Orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, atau kenyamanan. Tapi mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, hinaan, dan air mata. Menjadi luar biasa itu selalu butuh waktu, kawan. Tidak ada yang instan. Kamu harus mengalami kesakitan, karena kesakitan yang akan membuat kamu lebih kuat. Kamu harus mengalami kelelahan, karena kelelahan hanya dimiliki oleh orang-orang yang mau berjuang. Karena sang pemalas tidak akan pernah merasakan lelahnya berjuang. Kamu harus mengalami hinaan, karena hinaan yang akan membuat kamu dewasa. Sehingga pada saat kamu sukses nanti, kamu akan sukses secara mulia tanpa menghina orang lain. Bangkit dan kembalikan percaya dirimu, karena tidak ada yang bisa menolong dirimu dari keterpurukan kecuali dirimu sendiri.
Seekor burung yang hinggap di pohon tidak pernah khawatir akan rantingnya yang patah. Karena kepercayaannya bukan terletak pada ranting, tapi dia selalu percaya terhadap sayapnya sendiri. Para pemenang tidak pernah menjadi lemah terhadap semua masalah, karena dia selalu percaya bahwa sukses atau tidaknya dia tergantung pada dirinya sendiri. Percayalah, Tuhan selalu menciptakan masalah, selalu beserta solusi. Kegagalan yang terjadi akan membentuk kamu menjadi pribadi yang lebih kuat. Sukses bukan tentang uang, mobil, ketenaran, atau rumah yang besar. Tapi sukses adalah bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kamu akan jatuh berkali-kali menuju jalan kesuksesan. Tapi yang paling penting adalah bukan pada saat kamu jatuh, tapi bagaimana kamu bisa bangkit lagi pada saat kamu terjatuh. Dan ketika kamu bangkit, percayalah, kamu akan lebih kuat dari sebelumnya. Kamu boleh capek, kamu boleh sakit, kamu boleh menangis, tapi jangan sampai kamu mengizinkan kata menyerah masuk di kepala kamu. Jika kamu memilih berhenti dan menyerah, kamu tidak akan pernah merasakan betapa hebatnya dirimu. Jangan pernah ragukan dirimu, karena Tuhan tidak pernah meragukan kamu. Terima kasih. Nah, oke Indah, sudah dilihat tadi video motivasinya? Sudah, Bu. Apa yang bisa kamu ambil dari video tersebut? Tentang keberanian diri ya. Bahwa apapun yang kamu hadapi sekarang, walaupun orang tua kamu berpisah atau bercerai, kamu tetap semangat. Terus apa lagi? Harus bisa menerima keadaan, jangan pernah menyerah karena di luar sana perjalanan kamu masih panjang. Kamu harus bisa membahagiakan orang tua kamu. Terus apa lagi? Tidak boleh mengecewakan mereka. Dan yang paling penting harus jadi Sukses sukses, dan semua kesuksesan itu hanya ada pada diri sendiri. Oke, bagus sekali Indah ya. Tetap semangat pokoknya. Apapun yang terjadi, kamu kuat, kamu anak yang kuat, kamu anak yang pintar. Dan ibu yakin kamu nantinya akan menjadi orang yang sukses. Begitu Indah ya. Oke Indah, karena waktu juga sudah menunjukkan 45 menit, jadi ibu berterima kasih sekali karena kamu sudah datang ke sini dengan tanpa adanya paksaan, dan kamu sudah menyampaikan dengan baik. Tetap ingat apapun pesan ibu, dan video yang tadi sudah membuat kamu makin kuat lagi untuk kedepannya ya. Oke Indah, ibu akhiri. Namun sebelum ibu akhiri, kita berdoa dulu ya. Ucap syukur dan terima kasih atas kegiatan hari ini. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu, saya pamit ke kelas dulu ya. Oke, terima kasih Indah ya. Santi. Om, Santi, Santi, Santi Om. Ya, silakan.